kita menggunakan internet. Kalau Bapak Ibu lihat datanya Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia, itu mungkin sekarang tingkat penetrasi internet di Indonesia itu sudah 80%-an lebih gitu ya. Jadi sudah banyak sekali orang yang mengakses internet gitu. Nah, tapi hari ini karena saya diminta untuk mengisi kelas pembuka, saya akan lebih sharing ke Bapak Ibu tentang kenapa sih sebenarnya kita ini penting menjadi pembelajar yang berdaya saing gitu ya di era perkembangan teknologi digital. Karena teknologi digital ini berkembang banyak sekali dan cepat sekali Bapak Ibu gitu. Mungkin ini kita tahun 2024 sekarang ya. Tahun 2010 yang mungkin baru kurang lebih 1 dekade terakhir, itu orang di Indonesia baru mulai banyak menggunakan internet, terus kemudian menggunakan Google gitu ya. Kemudian tahun 2012-an, tahun 2015 lah gitu ya, muncul bisnis model baru yang berdasarkan internet gitu, seperti misalnya ride hailing businesses. Mungkin Bapak Ibu sudah menggunakan beberapa servicesnya juga. Kemudian berapa waktu ke depan, tahun 2021 kemarin, muncul yang namanya generatif AI. Nanti ini akan saya ceritakan lebih lanjut Bapak Ibu, tapi kira-kira ini perkenalan saya terlebih dahulu gitu. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu tahu soal Salesforce atau enggak, tapi beberapa produk kami mungkin Bapak Ibu pernah pakai gitu. Ada Tableau untuk visualisasi data, ada Slack, tapi kami ini sebenarnya backbone Bapak Ibu dari berbagai company di Indonesia gitu ya. Kan kami menyediakan software untuk customer relationship management gitu, atau pengelolaan data pelanggan sebenarnya. Tapi konteksnya untuk pembelajaran pada sore hari ini adalah kami terlibat secara langsung dalam pembangunan kapasitas sumber daya manusia juga, karena perusahaan software seperti kami atau perusahaan teknologi lainnya itu biasanya berkembang ketika ekosistemnya juga berkembang. Jadi ekosistem ini apa? Ekosistem ini ya developer aplikasinya, ya penggunanya, ya kalau di Salesforce seperti kami di produk kami ada admin-nya gitu ya, pengembangnya, kemudian macam-macam lah Bapak Ibu gitu ya. Jadi skill-skills yang spesifik dalam pengembangan ini itu kami juga ikut mendukung perkembangannya gitu, karena untuk perusahaan seperti kami ya perkembangan penggunaan alat-alat kami atau aplikasi kami itu juga dari pengembangan ekosistem ini tadi gitu. Nah, tadi saya sudah cerita dikit soal AI, tapi mungkin saya akan jelaskan sedikit, kita refresh sedikit ya bagaimana waktu itu AI. Tapi mungkin kalau Bapak Ibu, saya rasa sekarang semua orang, Bapak Ibu bisa mengakses kelas ini juga pasti menggunakan internet dan teknologi digital gitu. Jadi teknologi digital ini sudah berkembang sangat pesat dalam 1 dekade terakhir Bapak Ibu. Saya ingat sekali mungkin 2012 itu 2013 gitu ya, itu mulai muncul penggunaan media sosial mulai rame ya di Indonesia, penggunaan Twitter waktu itu, kemudian Facebook, macam-macam. Kemudian 2015 ke atas itu mulai ada service-service lain yang berbasis AI, seperti misalnya dia hailing, Bapak Ibu pesan makanan lewat misalnya supermarket, misalnya Gojek, lewat Grab gitu ya. Kemudian di tahun 2020
2022 akhir waktu itu muncul yang namanya generatif AI atau AI generatif gitu ya, yang sekarang banyak dibicarakan di masyarakat. Mungkin Bapak Ibu juga sudah menggunakan. Waktu itu pertama kali yang meluncurkan adalah OpenAI gitu. Nah, tapi kalau kita coba tarik ke belakang sedikit, sebetulnya sebelum munculnya generatif AI, itu AI sudah digunakan. Kalau Bapak Ibu menggunakan media sosial, algoritmanya, kemudian cara media untuk membantu misalnya menggunakan Instagram marketing misalnya, atau Instagram Ads, atau misalnya Facebook Ads, atau Google Ads gitu. Itu kan pasti ada prediksi-prediksinya gitu ya. Nah, itu prediktifnya itu sebetulnya juga prediktif AI, Bapak Ibu. Jadi di Wave 1, kalau untuk Salesforce tahun 2014, kami juga sudah mengembangkan yang kami sebut sebagai prediktif AI. Dan ini saya rasa beberapa company lain juga sama, Bapak Ibu. Jadi AI ini digunakan untuk memprediksi gitu, dengan data yang ada, potensinya seperti apa sih sebenarnya, pengembangannya seperti apa gitu ya. Kemudian wave kedua tahun 2022 akhir, mungkin Bapak Ibu mengenal yang disebut sebagai generatif AI atau AI generatif gitu, yang mana AI ini tidak hanya bisa membantu manusia untuk misalnya menganalisis atau melihat potensinya, tapi dia bisa menciptakan konten. Makanya namanya generatif ya. Jadi menciptakan konten dalam bentuk dalam bentuk teks ya, awalnya waktu itu jadi bentuknya chatbox. Tapi mungkin sebelumnya Bapak Ibu juga, mungkin akhir-akhir ini Bapak Ibu juga melihat bahwa AI ini ternyata juga bisa menciptakan gambar juga, bisa menciptakan video, bisa menciptakan macam-macam gitu ya. Jadi itu yang dinamakan sebagai generatif AI. Nah, kedepannya Bapak Ibu, sebenarnya ada banyak wave AI lain gitu. Wave selanjutnya yang sekarang sedang dikembangkan oleh banyak perusahaan teknologi sebetulnya adalah AI yang otonom dan AI yang bisa menjadi agen. Jadi misalnya ada AI yang bisa digunakan sebagai misalnya membantu bisnis Bapak Ibu untuk customer service gitu, atau dia bisa menjadi admin misalnya. Jadi dia udah bisa lebih otonom lah ya gitu. Jadi nggak hanya misalnya dalam bentuk chatbox atau mengolah informasi yang diberikan. Jadi dia sudah bisa membantu kita sebagai asisten gitu ya misalnya. Kemudian yang terakhir adalah artificial general intelligence untuk masa depan, yang mana intelijensinya lebih broad, lebih general, dan bisa lebih mirip seperti manusia gitu ya. Nah, yang penting di era AI ini Bapak Ibu, ini sebetulnya adalah keterampilan kita, karena banyak sekali saya mungkin sharing aja dengan Bapak Ibu, banyak juga diskusi sebetulnya apakah AI akan menggantikan manusia, ataukah AI akan kemudian mengancam kesejahteraan manusia, kesejahteraan manusia dengan pekerjaan kita. Saya bisa sharing dengan Bapak Ibu bahwa sekarang perusahaan-perusahaan teknologi sebetulnya arah pengembangan AI-nya itu bukan untuk menggantikan manusia, tapi untuk menjadi tools atau alat bagi manusia. Tapi apakah kemudian berarti kita bisa tanda kutip leha-leha kemudian kalau kita lihat kondisi manusia sekarang, dan ini akan saya share juga dari Salesforce Bapak Ibu, mungkin sebaiknya kita juga harus tetap menjadi individu yang agile Bapak Ibu, atau yang
yang selalu mengupgrade diri kita dengan skill-skill kita masing-masing. Karena yang sebetulnya perlu kita mungkin bukan khawatirkan, yang perlu kita perhatikan adalah mungkin bukan pekerjaan kita saat ini akan segera digantikan oleh AI, tapi pekerjaan kita mungkin bisa saja akan menjadi lebih tidak produktif dibandingkan dengan orang-orang yang bisa menggunakan AI untuk pekerjaan yang lebih produktif gitu. Jadi kita masih bersaing dengan sesama manusia, tapi orang yang menggunakan AI dengan tools-nya bisa menggunakan bisa misalnya bekerja lebih produktif, mungkin dia menciptakan konten lebih cepat, mungkin dia melakukan pekerjaan dengan waktu yang lebih sedikit gitu. Jadi kita juga tetap harus meretrain diri kita, memastikan bahwa skill-skill kita bisa up to date gitu ya. Nah, kalau kita bicara soal keterampilan digital, ini mungkin saya ambil sedikit dari UNESCO ya Bapak Ibu. Sebetulnya ada banyak sekali range-nya. Yang paling awal, ini mungkin Bapak Ibu bisa lihat seperti misalnya literasi komputer, atau entry data, memasukkan data, atau media sosial, itu yang keterampilan digital tingkat yang paling awal. Kemudian ada juga keterampilan digital yang tingkatnya lebih lanjut. Mungkin di dalam bahasa kita sehari-hari kita mendengarkannya lebih teknis ya. Jadi misalnya skill-skill pemrograman, atau misalnya analisis bisnis digital menggunakan software misalnya seperti Salesforce, atau misalnya membuat konten dan marketing digital, data science gitu, atau teman-teman yang mungkin bekerja di startup gitu ya, ada yang namanya mendesain user experience atau user interface. Banyak sekali Bapak Ibu yang bisa dikerjakan gitu ya. Nah, tapi apapun yang bisa kita kerjakan Bapak Ibu, kita melihat ada perkembangan bahwa semakin ke sini, semakin ke depan, kita melihat bahwa perusahaan itu ketika mereka hiring orang atau mereka mengevaluasi kandidat, mereka semakin melihat skill-nya dibandingkan dengan degree-nya atau kualifikasi yang sifatnya spesifik dari industrinya gitu. Ini salah satu riset dari Salesforce yang menunjukkan bahwa 82% responden pada waktu itu melihat bahwa skill-based experience, jadi experience yang berbasis skill, berbasis keterampilan itu lebih mereka melihatnya lebih penting gitu ya dibandingkan misalnya kualifikasi misalnya degree-nya Bapak Ibu apa, misalnya lulusan dari jurusan apa gitu. Tapi skill-nya apa yang bisa kita terapkan atau keterampilan yang bisa kita terapkan dalam pekerjaan itu sesuatu yang lebih dilihat gitu ya oleh calon employer kita gitu. Nah, ini mungkin saya sharing juga di tahun 2022 Salesforce melakukan studi sebetulnya. Jadi studi ini kita melakukan survei gitu. Surveinya kita kasih ke 20 ribuan karyawan. Sayangnya sampelnya pada waktu itu belum ada di Indonesia. Yang ada di Asia waktu itu ada Singapura dan India. Tapi ada sekitar 19 negara yang digunakan untuk sampel survei gitu. Nah, ketika kita melihat hasil surveinya, kita melihat bahwa kita menemukan ada beberapa hal yang jadi mungkin bisa jadi konteks buat kita ya. Ada 5 keterampilan digital yang paling utama gitu, penting. Yang pertama adalah kemampuan dalam menggunakan teknologi untuk kolaborasi. Kolaborasi ini macam-macam. Mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi word processing gitu ya,
dengan teman-teman Bapak Ibu gitu, atau dengan rekan kerja, kolega, atau bisa menggunakan misalnya aplikasi chat gitu, tapi untuk kolaborasi gitu ya. Kemudian yang kedua, urusan digital administratif itu untuk hal-hal yang administrasi, tapi dia dilakukan dalam konteks digital gitu, platform digital. Kemudian ketiga, enkripsi dan cyber security. Nah, ini mungkin penting ya Bapak Ibu. Mungkin konteksnya tidak selalu teknis ya, tapi mungkin Bapak Ibu juga tahu bahwa di dunia digital ini informasi itu bisa traveling kemana-mana, bisa dikirim kemana-mana gitu. Jadi penting sekali untuk punya pengetahuan atau keterampilan mengenai encryption dan cyber security. Kemudian ada juga keterampilan mengenai e-commerce dan teknologi untuk project management. Jadi menggunakan teknologi untuk manajemen project, misalnya Bapak Ibu sedang mengelola project macam-macam gitu ya dalam satu waktu, penggunaan teknologi seperti misalnya Slack atau misalnya teknologi-teknologi lain yang bisa digunakan untuk mengelola proyek yang berjalan dalam waktu yang sama, itu jadi sesuatu yang penting juga. Nah, yang mau saya share juga adalah ini grafik yang cukup menarik Bapak Ibu lihat. Kita melihat keterampilan digital dan distribusinya gitu ya. Ini kita lihatnya dalam konteks everyday digital skills level gitu, atau keterampilan digital yang setiap hari kita temui gitu. Kalau dilihat Bapak Ibu, kalau kita bicara soal navigasi web gitu ya, web navigation itu misalnya menggunakan Google gitu, kita mencari informasi melalui Google. Itu skillnya ini banyak orang yang merasa dia udah advance. Jadi ini yang hijaunya paling gelap ini orang yang menganggap dirinya advance dalam melakukan itu. Kemudian yang hijau yang agak terang itu yang cukup intermediate gitu ya, atau level menengah. Dan yang paling terang itu yang mereka menganggapnya diri mereka itu masih beginner lah, masih awal. Tapi kalau Bapak Ibu lihat, paling sering, paling banyak, paling advance itu adalah navigasi web gitu. Kemudian ke sosial media. Tapi semakin bawah semakin teknis tuh Bapak Ibu. Jadi misalnya program untuk produktivitas atau komunikasi digital itu semakin kecil gitu. Hanya 38% yang menganggap diri mereka sudah advance atau sudah mahir dalam menggunakan program-program untuk produktivitas gitu, atau untuk komunikasi digital. Semakin terakhir, semakin misalnya analytics digital gitu, data analytics gitu ya, semakin kecil juga yang menganggap dirinya sudah mahir. Nah, dari riset-riset tadi Bapak Ibu, kita di Salesforce menyimpulkan 6 profil pembelajar. Jadi kita melihat berapa orang dan kita melihat behavior mereka dari jawaban mereka dalam survei tersebut. Dan kita membagi profil mereka dalam 6 profil. Yang pertama, ada orang-orang yang masuk ke dalam tahapan atau kategori mereka ini adalah pencari keterampilan yang aktif. Jadi mereka ini udah ahli dalam mencari skill atau mencari keterampilan apa yang mereka mau. Kalau ini dilihat, orang-orang ini biasanya indeks keterampilan digitalnya yang paling tinggi. Kemudian mereka biasanya jawabannya mereka merasa paling siap, mereka merasa diperlengkapi gitu atau equip, dan mereka adalah pembelajar yang biasanya modelnya aktif gitu. Jadi lebih proaktif. Kemudian mereka biasanya merasa mereka adalah orang yang merasa paling positif mengenai adanya lagi teknologi dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lain. Jadi ditanya misalnya gimana tentang misalnya pengembangan AI, oh ya good bisa untuk produktivitas dan lain-lain gitu. Kemudian yang kedua,
ada kelompok orang yang masuk ke pembelajar yang proaktif. Jadi orang-orang yang proaktif ini biasanya skor indeksnya keterampilan digitalnya tertinggi kedua kalau di dalam riset kita. Dan mereka biasanya merasa lebih percaya diri dengan keterampilan yang dibutuhkan saat ini dibandingkan dengan dalam 5 tahun ke depan. Gitu. Tapi mereka juga merasa bahwa sekarang saat ini walaupun saya percaya diri dengan keterampilan saya harus mengambil tindakan untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Dan biasanya orang-orang ini, Bapak Ibu, ini juga adalah pembelajar visual. Jadi mereka belajarnya biasanya lebih cepat secara visual gitu ya. Kemudian yang ketiga ada orang-orang yang lebih ke hidup di masa sekarang aja gitu. Jadi dia nggak melihat di masa depan seperti apa. Dia secara signifikan lebih fokus pada keterampilan yang dibutuhkan pada saat ini nih. Gitu. Saat ini dalam pekerjaan saya butuhnya apa? Misalnya, saya bisa menggunakan WhatsApp atau saya bisa menggunakan Excel gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Dan dia juga tidak prioritasi pada masa depan. Dia nggak melihat di masa depan itu ada apa gitu ya. Udah saat ini merasa cukup aja gitu. Kemudian ada orang-orang yang merasa siap, tapi sebetulnya mungkin tidak siap gitu. Jadi kalau dicek, mereka ini sangat positif dengan laju teknologi. Mereka berpikir bahwa iya ini kalau ini bagus buat kita bisa lebih produktif, bisa buat lebih lebih cepat juga dalam bekerja. Tapi sebetulnya skor indeks keterampilan digitalnya itu dari di bawah rata-rata. Tapi mereka merasa siap dengan keterampilan yang dibutuhkan saat ini dan di masa depan. Kemudian yang kelima ini adalah orang-orang yang mencari keterampilan sehari-hari. Jadi ini lebih ke kayak skor indeks keterampilan digital terendah kedua. Mereka berada di titik itu. Dan mereka fokusnya pada keterampilan dasar, misalnya komunikasi digital, atau media sosial, atau navigasi web gitu. Kemudian yang terakhir, ini kami sebutnya sebenarnya dalam bahasa Inggris itu timid learners, atau pembelajar yang pemalu. Ini biasanya orang-orang yang dalam survei kami itu skor indeks keterampilan digitalnya terendah, mereka paling merasa tidak siap, mereka juga takut terhadap laju teknologi, mereka lebih lebih cenderung gayanya itu belajarnya dari hanya membaca dan mencatat gitu ya, dari komunikasi media sosial atau kan biasanya mereka fokus ke komunikasi media sosial atau navigasi web. Nah, ini saya tahu banyak sekali kategorinya, tapi tadi kategori ini kami ingin mencoba mengambil sebuah kesimpulan. Kesimpulannya, kalau mau kita sederhanakan, sebenarnya ada berapa sih profilnya? Kita bisa bagi jadi 3. Yang pertama adalah orang-orang yang future learners. Future learners tadi kita bisa lihat orang yang mencari keterampilan yang ahli, yang belajar yang proaktif, itu mereka biasanya masuk ke sini. Kalau kita definisikan, orang-orangnya itu biasanya mereka merasa siap untuk beradaptasi dan mereka merasa positif terhadap kemampuannya untuk menavigasi perubahan teknologi. Ini biasanya orang-orangnya future learner, mereka adalah pembelajar yang interaktif gitu. Jadi mereka mungkin suka pembelajaran tuh nggak hanya satu arah gitu. Jadi mereka juga suka mengetes diri mereka sendiri. Mereka sebenarnya bisa nggak sih gitu. Kemudian mereka berupaya secara aktif juga mengembangkan skill keterampilan digitalnya di masa depan. Jadi mereka nggak hanya menikmati waktu sekarang. Saat ini di tempat kerja biasanya mereka memiliki keterampilan yang bagus dalam survei kami. Dan ini mungkin terjadi karena mereka juga melihat mereka juga selama bekerja sekarang
mereka selalu melihat skill-skill apa, keterampilan yang bisa membuat mereka lebih efisien dalam bekerja. Gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, kita melihat orang-orang yang kita sebut sebagai face value learners. Kalau Bapak Ibu mungkin udah pernah dengar juga, biasanya orang-orang yang face value ini menerima istilahnya apa adanya, yang mereka terima di depan apa gitu, yang ada di depan ini ya udah mereka kerjakan ini aja, mereka nggak berpikir juga kira-kira sebenarnya besok seperti apa ya yang diperlukan, saya mesti belajar apa ya, atau kira-kira skill yang diperlukan itu seperti apa ya gitu. Dan mereka ini biasanya merasa cukup siap, mereka bisa bilang mereka tidak secara aktif bekerja untuk mengembangkan keterampilan digitalnya saat ini. Gitu. Mereka bisa jadi pembelajar yang visual atau pembelajar yang taktis gitu ya. Dan mereka cenderung membaca atau mencatat pembelajaran. Jadi cara belajarnya biasanya seperti itu. Nah, yang terakhir adalah familiar learners. Atau ini pembelajar yang sebenarnya ya mereka mempelajari apa yang familiar aja buat mereka gitu. Jadi ya misalnya saya udah familiar sekarang dengan menulis atau dengan melihat misalnya dengan mencatat dengan tulisan saja, ya sudah saya akan menulis, saya akan belajar mengenai hal itu aja. Atau saya sudah biasa menghubungi pelanggan saya mencatat lewat buku. Oke, ya salah juga. Tapi mereka hanya terbiasa di cara-cara yang mereka familiar. Biasanya mereka tidak secara aktif bekerja untuk mengembangkan keterampilan digitalnya di tempat kerja gitu. Ya udah lempeng aja lah dengan cara yang sekarang gitu ya. Biasanya mereka lebih konservatif di caranya, lebih nggak digital gitu ya. Padahal di masa depan sebenarnya tools digital itu menjadi lebih penting, bukan hanya karena digitalnya aja begitu. Kalau dari segi kita juga, by the way, kita juga melakukan riset employer-nya. Jadi kan ini kan kita mensurvei ke karyawannya, ada riset Salesforce lain yang juga mensurvei ke employer-nya atau yang karyawannya. Ketika mereka ingin karyawannya itu menggunakan teknologi digital, biasanya dia melihatnya adalah orang-orangnya bisa bekerja lebih efisien. Dan kalau kita melihat itu ya saya rasa ini fakta ya di perusahaan, di pemerintah, di instansi pemerintah atau di mana-mana pasti inginnya lebih efisien gitu. Waktu awal Pak Jokowi juga pengennya adalah reformasi birokrasi gitu ya, yang lebih semuanya lebih efisien, lebih cepat gitu. Jadi ini kenapa penting sekali untuk menjadi seorang future learner. Jadi future learner-nya akan bisa membantu kita untuk tetap bersaing di era transformasi digital. Nanti ketika ada teknologi-teknologi yang muncul, ketika ada misalnya di masa depan mungkin AI sudah semakin marak digunakan misalnya, atau ada teknologi yang lebih jelas bisa misalnya menggunakan AI di di kampus, di tempat perkuliahan, itu rata-rata orang kan akan bekerja dengan cara yang lebih cepat, atau dia misalnya akan mengerjakan pekerjaan dengan cara yang lebih cepat. Jadi penting sekali untuk mempelajari bagaimana bisa melakukan itu dengan cara yang lebih cepat. Nah, saya tahu saya share-nya sangat general Bapak Ibu, yang saya share ini sangat umum, sangat general, tapi saya harap ini bisa menjadi satu pemantik diskusi kita pada sore hari ini. Kita nanti mungkin bisa sharing juga, santai aja. Kita akan apa yang saya tahu, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan aja Bapak Ibu. Nah, ini juga ada beberapa aset dari Salesforce, dan Bapak Ibu bisa cek untuk menjadi
referensi. Kalau kaitannya dengan kelas ini, kalau Bapak Ibu pengen tahu data-data yang tadi saya gunakan dalam presentasi saya, mungkin bisa lihat itu ada digital skill index di Salesforce gitu. Itu keterampilan di 19 negara ya gitu ya. Kemudian ada juga kalau Bapak Ibu pengen tahu dari segi kebijakan bisa dikembangkan seperti apa, ada juga enterprise AI begitu. Atau kalau misalnya Bapak Ibu tertarik untuk misalnya mempelajari skill-skill tersebut, kita juga ada platform yang bisa digunakan, namanya Trailhead, gratis, silahkan di-download kalau tertarik, tidak dipungut biaya apapun. Gitu sih Bapak Ibu, dari saya mungkin kalau misalnya kita bisa saya akan membuka untuk pertanyaan, kita mungkin bisa diskusi lebih lanjut pada hari ini. Terima kasih. Dama, saya kembalikan ya. Terima kasih HJ, banyak sekali ya teman-teman Smart People dan Sobat Cerdik insight yang bisa diambil dari kelas pertama ini yang tadi sudah digambarkan step-stepnya tentang bagaimana sih revolusi teknologi ataupun revolusi AI hingga sampai saat ini, kemudian keterampilan apa yang perlu kita pelajari dan pahami untuk mengikuti perkembangan teknologi. Oke, langsung saja yang ingin berdiskusi, Sobat Cerdik bisa sampaikan melalui raise hand terlebih dahulu. Saya buka sekitar 3 penanya dahulu, bisa raise hand, nanti saya akan pilih ya. Oke, di sini udah banyak yang raise hand, saya cek dahulu. Oke, pertanyaan yang pertama, saya persilakan untuk Agus Haryanto, bisa silakan untuk Anda. Ya. Terima kasih. Mungkin langsung Pak ya ini ya pertanyaannya ya. Ya pertama saya Agus Haryanto, saya dari Pacitan. Saya ini juga ada 2 profesi yang saya kerjakan sekarang. Selain saya pimpinan di sebuah instansi yang membawahi banyak karyawan, saya juga pekerja juga yang kemudian memanfaatkan beberapa teknologi digital untuk pekerjaan saya, seperti misalnya untuk website dan lain-lain. Dan saya juga penulis buku terkait pemrograman di PHP. Nah, yang saya tanyakan terkait dengan materi yang disampaikan tadi yang cukup menarik dan cukup banyak yang kemudian kita bisa serap, akan tetapi ada banyak hal yang kemudian itu memancing pikiran saya itu punya kok begini, kok begitu ya. Salah satunya begini, sebagai cara pandang saya sebagai pimpinan di sebuah instansi, saya berharap nih karyawan saya ini bisa future learner semuanya. Akan tetapi yang terjadi hari ini ketika sudah di instansi pemerintah, mereka yang sudah menjadi ASN atau PNS itu cenderung tidak mau nih jadi future learner, lebih kepada familiar learner aja. Ya udah biasa ini. Padahal saya menginginkan sebagai pimpinan di sebuah instansi itu, bagaimana kemudian saya bisa mendorong pekerja-pekerja di bidang saya, di bagian saya itu lebih bisa kreatif. Lalu bagaimana kemudian saya bisa mendorong mereka nih, apa yang harus saya lakukan. Itu yang pertama dari cara pandang saya dari seorang pimpinan di sebuah instansi. Nah, kemudian saya juga bekerja dengan tim terkait dengan bagaimana memanfaatkan digital ini, bagaimana menggunakan misalnya AI untuk pemrograman dan lain-lain. Nah, pertanyaan saya dari kacamata yang satu ini sebagai pekerja dan sebuah tim, apa nih kira-kira tips yang harus saya kerjakan dan saya harus pelajari nih? Karena banyak sekali kecerdasan atau kemampuan digital yang ketika kita melihat masa depan, tantangannya itu luar biasa. Apa yang harus saya ambil nih kira-kira? Di bidang mana, teknologi apa yang kira-kira saya bisa forecasting ke masa depan? Ini yang paling relevan dan yang paling kita butuhkan kira-kira seperti itu. Mungkin itu pertanyaan saya dari Pacitan. Terima kasih. Bila Tefal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas, langsung saja dijawab pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak Agus ya Pak. Ya.
Siap, Terima kasih Bapak. Pak. Siap, terima kasih Pak pertanyaannya. Yang pertama, ini saya tertarik sekali dengan pertanyaannya. Jadi bagaimana kita mendorong mereka untuk lebih kreatif menggunakan peralatan digital? Sebenarnya ada banyak sekali Pak caranya. Yang paling mudah, yang paling mungkin kita sebutnya paling umum lah ya. Itu misalnya bisa dengan memberi mereka training-training, itu jelas lah ya. Pasti mereka akan mulai mencoba, pasti akan mulai melakukan mencoba alatnya gitu. Tapi ada juga cara-cara lain yang misalnya dikombinasikan dengan insentif. Gitu. Jadi ini tergantung dari kapasitas organisasi kita masing-masing Pak. Tapi misalnya dalam menggunakan AI, orang akan lebih cepat misalnya, atau dia menggunakan chatbot itu pekerjaannya lebih cepat. Nah itu kalau dia bekerja lebih cepat misalnya, dia akan mendapatkan insentif lebih gitu. Dan kita kasih filenya, kita bilang bahwa oh ini bisa nih pakai ada loh yang pakai AI dan dia lebih cepat juga kerjanya gitu. Jadi pemberian insentif dalam bentuk apapun ya Pak, maksudnya bisa dalam bentuk misalnya bisa secara finansial atau mungkin apresiasi dalam bentuk lain, itu bisa membuat mereka lebih paling tidak cenderung Pak untuk mau mencoba menggunakan teknologi. Tapi memang semua yang baru-baru itu menurut saya pribadi ya, kalau tidak didorong, diberikan insentif, memang lebih sulit adopsinya gitu. Dan ini tidak hanya di sektor publik ya Pak, seperti Bapak sebenarnya di sektor private pun juga sama juga gitu. Tapi mungkin kalau di sektor private yang saya lihat di sektor swasta gitu ya, ini kan lebih kadang-kadang kita juga melihatnya lebih berbasis performa ya Pak. Jadi istilahnya ya kalau tidak lebih efisien, tidak lebih cepat ya akan susah bersaing gitu ya. Nah itu dengan situasi yang seperti itu, insentif mereka atau insentif diri mereka untuk mengadopsi teknologi biasanya akan lebih cepat gitu, atau lebih cenderung ada dorongan ya untuk mengadopsi teknologi seperti misalnya AI gitu. Tapi tentu tidak akan lebih efisien kalau misalnya juga dikenalkan dengan training-training tertentu gitu. Misalnya ada training untuk menggunakan AI untuk membuat kerja-kerja kreatif misalnya, atau untuk membuat konten gitu. Itu banyak Pak sekarang yang melakukan training-training itu, dan kalau mereka bisa diberitahu seberapa efisien penggunaannya dan seberapa waktu mereka sebenarnya bisa lebih terhemat gitu, atau bisa lebih hemat waktunya dari penggunaan AI itu saya rasa bisa menjadi insentif untuk mereka juga. Kemudian yang kedua, apa yang harus dipelajari di masa depan ketika kita sekarang sudah ada banyak teknologi baru seperti AI. Yang saya mau encourage atau mungkin saya bisa sarankan adalah yang pertama kita harus melihat dulu apa sih Pak yang sebenarnya nanti akan kita lakukan terus dari saat ini sampai di masa depan. Karena tidak semua orang juga harus belajar pemrograman AI sebenarnya. Gitu. Karena pemrograman AI ini kan juga sangat teknis ya. Maksudnya kalau kita sebut mungkin bahasanya barrier to entry-nya gitu, atau tantangan untuk mulai bahkan belajarnya itu mungkin juga tidak mudah juga untuk mendesain sebuah AI atau membuat sebuah AI berdasarkan large language model yang ada gitu. Jadi mungkin yang harus dipelajari mungkin dari yang paling sederhana dan paling bisa applicable dulu Pak. Seperti misalnya gimana sih caranya menulis prompt. Kalau sekarang kan mungkin Bapak Ibu beberapa yang udah pakai chat yang sering dipakai gitu ya, mungkin ChatGPT itu kan menulisnya pakai prompt ya sebenarnya. Prompt-nya itu belajarnya prompt yang efektif itu kayak gimana sih sebenarnya. Sesimpel itu aja dulu Pak menurut saya, karena dengan begitu itu nanti bisa membantu kita untuk lebih mudah juga Pak. Nanti tadi kaitannya dengan pertanyaan yang pertama ya, lebih mudah juga mengadopsi teknologinya gitu. Lebih mudah juga melihat
manfaat dari teknologi tersebut gitu. Baru nanti ketika ada bandwidth, ada waktu yang lebih besar, mulai memikirkan bagaimana caranya, misalnya, mungkin di waktu luang saya gitu, jadi misalnya menggunakan Trailhead gitu, misalnya melihat, saya coba deh mau belajar pemrograman AI misalnya, itu juga bisa juga Pak. Tapi yang saya mau bilang adalah bahkan sekarang Pak, beberapa perusahaan-perusahaan atau penyedia layanan AI itu sudah mulai menyediakan yang namanya no code, gitu, low code atau no code AI. Jadi bahkan mereka kadang-kadang itu memberi platform, memberi tools untuk orang bisa menciptakan platform AI-nya sebenarnya tanpa coding juga, gitu. Jadi menggunakan platform yang mereka bantu gitu. Ini tujuannya adalah untuk sebetulnya nanti pada akhirnya mendemokratisasi AI. Jadi semua orang bisa mendesain, bisa menciptakan, bisa menggunakan AI. Walaupun tidak semudah itu ya Bapak Ibu pasti. Tapi beberapa platform sekarang sebetulnya sudah mencoba menurunkan kita sebutnya entry barrier-nya lah gitu, atau menurunkan tantangan yang muncul ketika mereka mau mengembangkan atau mengadopsi AI. Tapi lagi-lagi seperti saya mungkin akan sangat bagus untuk mulai dengan cara yang jauh lebih sederhana Pak. Jadi mulainya jauh lebih sederhana aja gitu. Kebutuhannya saat ini apa? Misalnya Bapak melihat bahwa AI ini bisa membantu saya untuk misalnya menulis email lebih cepat gitu, atau menulis laporan lebih cepat gitu. Berarti kita mungkin cara belajar paling gampang adalah apa ya prompt yang paling gampang atau prompt yang paling bisa efektif digunakan untuk mereka bisa membantu saya menghasilkan laporan menggunakan AI, gitu Pak. Jadi kalau boleh saya share mungkin yang lebih dimulai dari yang paling sederhana dulu Pak. Itu mungkin yang bisa saya share untuk pertanyaan kedua Bapak. Terima kasih Mas J. Begitu ya kiranya Bapak jawabannya. Kita lanjut ke penanya selanjutnya. Tapi saya juga ingin menginformasikan beberapa hal. Yang pertama soal absensi. Sobat Cerdik bisa absensi melalui website yang tersedia. Kemudian terkait konversi SKS bisa dicek ya linknya melalui kolom chat yang sudah dikirim oleh Oke, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya dari Bu Anita Mardiana. Silakan Bu Anita Mardiana, bisa langsung saja unmute. Terima kasih. Suara saya terdengar jelas ya? Terdengar ya. Oke, terima kasih. Selamat malam Pak Jaditra. Senang sekali saya bisa bergabung di sini. Jadi saya ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Bapak berkaitan dengan profesi saya serta berkaitan dengan anak saya sendiri. Jadi pertama itu indikator tadi Bapak menerangkan tingkatan orang memahami dari advance, kemudian intermediate serta pemula. Nah itu indikatornya apa Pak? Kita kategori ke advance, intermediate maupun ke pemula itu apa aja Pak? Kemudian apakah itu berdasarkan umur, apakah juga berdasarkan dengan jenjang pendidikan yang dia tempuh atau tidak? Nah ini soalnya berkaitan dengan pertama kehidupan sehari-hari. Pertama ke anak saya baru 4 SD, tapi dia sudah terbiasa mengerjakan tugas-tugasnya misalnya pakai program Canva yang dibantu dengan AI tadi ya, jadi secara otomatis, tapi dia hanya menunjukkan ini bedanya bunda, jadi cuma nggak tahu maksudnya kelebihannya apa-apa. Nah saya pengen memancing dia menggunakan itu seperti apa gitu loh Pak, untuk yang usia masih usia 4 SD, karena dia kelas 1 SD sudah ikut les coding juga Pak. Jadi dia sudah otomatis memakai tapi menggunakan, tetapi tidak menyadari bahwa itu AI gitu loh Pak. Kemudian yang kedua, di kehidupan profesi saya yang juga pengajar juga praktisi, jadi AI itu otomatis di dalam digunakan untuk tugas-tugas yang mahasiswa kayak gitu. Cuma mahasiswa itu paling malas Pak kalau untuk menggunakan itu. Jadi padahal kita orang teknik itu kan software itu kan sekarang kayak BIM segala macam itu kan
banyak menggunakan AI untuk mempercepat dalam pekerjaan. Nah, hanya mahasiswa itu yang mungkin nggak tertarik atau memancingnya untuk bekerja itu ya Pak. Jadi gimana kiat-kiatnya Pak untuk lebih bagus lah. Jadi ini ternyata kalau saya lihat di channel-channel kayak ada kayak YouTube atau ada yang dosen di luar itu mengajar AI cuma cek gitu ya Pak, teknik itu langsung dapat. Tapi kalau untuk seperti kayak teknik bangunan seperti saya kan nggak mungkin seperti itu ya Pak. Jadi harus dihubungkan ke softwarenya itu apa gitu loh Pak. Jadi ini software biasa kita gunakan, tetapi dasarnya AI itu kan di software itu apa gitu loh. Saya menghubungkan menerangkan itu masih belum bisa. Jadi mohon dibantu Pak. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Bu Anita ya Bu. Terima kasih Bu Anita. Mungkin saya jawab yang pertanyaan pertama dulu. Tadi mungkin ada soal advance, menengah, kemudian pemula. Mungkin untuk klarifikasi, klarifikasi ya. Jadi tadi itu yang future learner itu sebenarnya karakteristiknya lebih ke sifat-sifat atau sifat-sifat mereka yang terlihat dari jawaban-jawaban mereka ketika kita survei Bapak. Jadi misalnya mereka ini cenderung jawabannya itu untuk AI dan teknologi digital mereka cenderung positif biasanya, dan mereka punya kecenderungan untuk lebih proaktif biasanya gitu. Jadi kalau mungkin kita bisa sederhanakan ya rasa ingin tahunya tinggi lah ya. Kemudian mereka pengen tahu banyak hal gitu. Nah sebenarnya yang mau saya bilang dari hasil penelitian kami tadi, sangat penting untuk mendorong seseorang punya rasa ingin tahu yang lebih dan juga proactiveness tadi Bu. Jadi misalnya karena ini kita sebelum kita bicara yang teknis gitu ya, kadang-kadang kan tidak semua orang itu mau untuk menjadi proaktif ya Bu ya, atau memikirkan kayak apa sih sebenarnya yang saya butuhkan ini gitu, atau bahkan untuk mengikuti aja perkembangannya sekarang udah sampai mana sih sebenarnya. Kadang-kadang mereka juga tidak mau gitu. Jadi indikatornya yang paling kentara untuk yang advance itu ya adalah mereka tuh cenderung satu positif, kedua proaktif. Baru setelah itu, nah karena mereka proaktif dan mereka positif, biasanya di dalam tempat kerja mereka biasanya lebih cenderung ingin tahu dan akhirnya mencoba teknologi itu. Karena mereka berpikir terus, ternyata lebih cepat ya penggunaannya. Oke, saya pakai gitu. Kemudian tadi kalau yang menengah itu biasanya lebih ke status quo-nya seperti apa, kondisinya sekarang gitu ya. Misalnya dengan teknologi sekarang itu udah bisa gitu. Kenapa saya harus susah-susah pakai misalnya AI atau mereka lebih cenderungnya sebenarnya lebih ke kayak teknologi sekarang udah cukup lah gitu. Nah yang pemula ini biasanya mereka ada nuansa khawatir sebenarnya. Jadi lebih ke kayak takut kok ini nggak bisa ya saya keep up, atau nanti takut kalau ke depan nanti skill saya atau pekerjaan saya digantikan seperti apa gitu. Nah kabar baik itu sebetulnya sekarang ada banyak sekali cara untuk mendukung supaya skillnya itu tidak tergantikan. Karena pada akhirnya begini Bu, mungkin ini masuk ke pertanyaan kedua juga gitu ya, sebagai praktisi juga gitu. AI ini kan sekarang dikembangkannya macam-macam. Kalau kita lihat generatif AI, seperti misalnya
ya chatbox misalnya yang dipakai sekarang, chatbot yang dipakai sekarang gitu ya. Ini kan sesuatu yang bisa dibantu untuk mengenerate konten misalnya. Ya, tapi ada juga banyak sebetulnya AI yang sudah dipakai sebagai fitur dalam sebuah software. Jadi kalau itu bicara software, misalnya di perusahaan saya di Salesforce gitu ya, kita punya data pelanggan, itu biasanya AI-nya bentuknya chatbot, tapi dia masuk ke dalam produknya. Jadi misalnya produknya itu tadinya produknya itu bisa membantu memberi window gitu, memberi tempat untuk bisa mengetik pertanyaan ke atau mengetik email misalnya ke calon pelanggan. Nah sekarang pakai AI-nya bisa membantu mengetikkan gitu. Tapi dia akan terintegrasi dalam sebuah produk gitu ya Bu. Jadi untuk misalnya mahasiswa ibu misalnya belum tertarik memancingnya seperti apa gitu. Ini mungkin akan sangat case by case ya Bu, akan tergantung kasusnya. Tapi mungkin bisa yang pertama paling basic mungkin adalah untuk menuntun ya Bu. Jadi ya dicoba dulu aja diberitahu betul-betul bahwa ini kondisinya ini sekarang bisa seperti ini ya caranya adalah seperti ini satu dua tiga gini. Kalau belum tertarik mungkin dikasih tadi seperti saya bilang dikasih pancingan Bu, melihat bahwa ini misalnya saya nggak tahu sih tapi ini tergantung kreativitas ya, mungkin dalam sebuah kelas gitu kemudian dikasih waktu aja diberi tugas rumah atau tugas yang waktunya lebih sedikit gitu yang kira-kira mereka pasti akan bisa mengerjakan ini kalau mereka dengan bantuan teknologi seperti AI misalnya. Ini saya nggak tahu ya implementasinya seperti apa gitu. Tapi hal-hal seperti itu kan paling tidak akan memancing mereka mungkin tidak langsung bisa familiar atau mengadopsi menggunakan AI, tapi paling tidak bisa mencoba untuk menggunakan teknologi digital seperti AI gitu. Baru setelah itu nanti mereka akan semakin terbiasa. Kalau sudah terbiasa, mungkin akan semakin sering digunakan gitu ya Bu. Itu sih Bu, saya harap bisa menjawab pertanyaan Ibu. Begitu Ibu Anita. Terima kasih penjelasannya. Untuk yang untuk anak kecil itu tadi gimana ya Pak? Untuk anak-anak kalau untuk anak-anak untuk memancing dia perkembangan untuk menggunakan AI tadi gimana? Ya ikutin aja alur yang mengalir atau bagaimana gitu Pak. Soalnya sekarang kan semua penggunaan sudah pakai seperti itu. Yang paling mudah sebenarnya dibayangkan dulu penggunaannya atau kita berharapnya anak-anak kita ini atau mungkin kalau dalam konteks kelas ya mungkin murid kita ini AI itu digunakan untuk apa gitu. Dibayangkan dulu kemudian supaya kita juga bisa mengarahkan dan memastikan juga bahwa penggunaannya itu digunakan secara benar. Jadi saya rasa tidak ada cara lain selain kita juga berusaha mengetahui caranya sebenarnya itu digunakan seperti apa sih gitu dan manfaatnya apa aja gitu. Kemudian untuk penggunaannya sebetulnya saya rasa anak-anak sekarang itu pasti lebih cepat ya Bu, kadang-kadang bisa belajar sendiri lewat YouTube atau lewat apa gitu. Nah tapi kadang-kadang perlu kita arahkan juga supaya penggunaannya juga lebih produktif gitu ya, lebih aman juga gitu. Jadi saya rasa sih jawaban spesifiknya yang pertama kita harus membayangkan potensi penggunaan AI untuk anak-anak kita ini di apa aja sih Bu gitu. Untuk mengerjakan tugas atau mungkin kalau mengerjakan tugas apa nih, apakah tugas-tugas mungkin matematika atau karena ini bisa jadi ini juga Bu sebetulnya ada potensi tapi juga ada resiko-resikonya ya Bu ya. Jadi misalnya sekarang kan gampang banget ya Bu soal-soal matematika itu dimasukkan ke GPT kemudian langsung dicari jawabannya aja. Nah itu tergantung kasus masing-masing, tapi saya rasa juga perlu dilatih juga tuh Bu anak-anaknya perlu diajari juga gitu misalnya ini saya membayangkan ya dalam kondisi keseharian bisa ditanya juga ini kalau dapat jawaban ini dari mana gitu bisa menjelaskan atau enggak gitu. Karena
perlu dilatih logiknya juga, Bu. Walaupun sebenarnya sekarang beberapa chatbot AI itu ya, Bu, ketika dia memberi jawaban, itu kan biasanya dia menjelaskan juga. Jadi kayak jadi guru gitu, dia menjelaskan, misalnya apa namanya functions ini itu dapatnya gini, prosesnya seperti ini, gitu dia jelaskan. Tapi kadang-kadang kecenderungan kita adalah kita kan menggunakan AI untuk memangkas waktu ya Bu ya, untuk lebih efisien. Kadang-kadang ya copy paste saja jawabannya. Jadi itu salah satu resikonya juga Bu. Memang perlu pendampingan yang lebih intens sih Bu, menurut saya gitu. Dan tadi juga perlu dilihat juga, diarahkan juga penggunaannya untuk apa. Itu sih Bu saya rasa. Baik Kak, terima kasih atas penjelasan. Terima kasih Bu. Baik, begitu ya Ibu Anita atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Di sini juga ada Madewi Prastista. Bisa unmute dan menyampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih Bapak moderator Pak Damar Rusadi. Izin saya bertanya kepada Bapak Jenitra Haryanto. Ini Pak, tadi kan Bapak sebelumnya bahas mengenai pembelajaran ke tingkat advance ya. Nah, kebetulan saya kan kalau bisa dibilang ini saya pada masih dalam tingkat basic lah, masih dalam tingkat dasar dalam teknologi digital. Nah, menjadi permasalahannya begini, kita yang basic ini, orang-orang yang masih menguasai basic ini kadang mengalami kesulitan bukan karena apa ya, bukan karena tidak ada rasa proaktif, ada rasa proaktif ini tahu, cuman ada yang namanya kita keterbatasan terhadap akses Pak. Kita terkadang kan mengupdate keilmuan kita teknologi ini tidak ini karena apa ya, saya merasa jujur saya kan sebagai mahasiswa Pak, saya dalam menggunakan Microsoft Office ini terkadang masih tahun lama Pak, belum tahun baru gitu loh. Nah, dalam hati kita untuk mengupdate Microsoft Office 2020 kan kita harus beranggapan Pak, harus beli lisensi. Nah, ini yang menjadi batasan kita terkadang sebagai mahasiswa ya Pak ya, yang istilahnya apa ya, yang terbatas untuk mengupgrade keilmuan tapi harus membayar lisensi gitu loh. Nah, kenyataannya kan yang namanya mengupgrade aplikasi ini kan sebenarnya tugas dari kampus ya. Dalam arti kan kampus ini memberikan fasilitas kepada mahasiswa yang udah UKT-nya bayar mahal, dan dia harusnya memberikan fasilitas kepada mahasiswa yang membutuhkan. Tapi sayangnya kita menggunakan itu diserahkan kepada mahasiswa jadinya gitu loh. Nah, ini yang menjadi masalah ke kita yang sebagai individu yang masih basic gitu loh, pengen mengupgrade tapi ada keterbatasan akses terhadap untuk lisensi itu Pak, terhadap keilmuan kita gitu loh. Dan pada saat kita lulus pun terkadang pada saat kita ngelamar pekerjaan itu perusahaan menginginkan kita pekerja itu, calon pekerja itu yang memiliki keterampilan lebih Pak, harus menguasai HTML lah, CSS lah, segala macam lah, yang semuanya serba update. Nah, itu kan menjadi problematika ke kita sebagai mahasiswa Pak gitu. Itu aja sih sebagai saya, terima kasih. Ya, siap. Makasih Pak Made ya Pak. Ya. Makasih Pak komennya. Saya sepakat nih Pak sebenarnya. Karena menurut saya sebenarnya, nah ini sesuatu yang saya juga, saya sih sebagai orang yang berada yang bekerja di sektor teknologi ya, sebenarnya selalu mendukung pemerintah maupun instansi-instansi terkait gitu ya, untuk bisa memberi akses terhadap teknologi, karena itu adalah sesuatu yang ya kalau misalnya kita tidak dapat akses, gimana kita bisa belajarnya. Ini kan seperti dulu orang-orang belum lancar mengakses komputer, ketika komputer itu belum semua orang pakai kan Pak, sebenarnya. Itu saya sepakat sih Pak. Dan itu sesuatu yang saya rasa sih masalahnya cukup kompleks ya. Karena mungkin sekarang AI, atau kalau kita bicaranya AI ya, mungkin produk yang paling accessible itu kan mungkin sekarang dari chat ya, yang modelnya mungkin seperti ChatGPT, kemudian ada chat lain gitu. Itu yang paling bisa accessible gitu. Kemudian untuk yang lain, kadang-kadang boro-boro kita belajar skill ya, AI pakai aja kadang-kadang kita belum pakai gitu.
Nah, itu sesuatu yang ya saya sih sepakat sih, Pak. Itu sesuatu yang saya rasa mungkin kalau kita bisa menyampaikan ke pemerintah juga mungkin harusnya ada upaya untuk mendemokratisasi itu, Pak. Jadi semuanya mulai diserahkan, mulai dikasih akses gitu. Terutama universitas sih, Pak, menurut saya. Nah, tapi universitas sendiri kan setahu saya ya, Pak, kan juga masih belum semua bisa melihat teknologi seperti AI itu positif. Gitu. Banyak juga yang melihatnya lebih banyak resikonya daripada potensinya. Nah, itu sesuatu yang kita juga masih perlu dorong juga gitu, bahwa ya betul resikonya ada pasti. Ada banyak juga yang pakai kemudian jadi lebih males, tapi semuanya dimasukin ke chatbot, kemudian dikumpulkan ke dosennya misalnya gitu. Tapi kan ini sekarang sudah ada, terus sebetulnya udah ada Japresnya ya, Pak. Udah ada metode-metode yang digunakan untuk meminimalisir resiko-resiko ini. Gitu. Makanya sekarang itu ada alat juga untuk mendeteksi tulisan mana yang dibuat oleh AI. Ada berapa persen sih ini kemungkinan AI generated-nya gitu. Jadi dalam kondisi itu sebenarnya ada banyak pekerjaan juga ini saya juga di industri, Pak, untuk mendorong juga gitu, bahwa sebenarnya kita tetap harus dorong ya, karena kalau enggak ini nanti ketinggalan nih gitu. Udah teknologinya udah ada, orang udah mulai pakai, tapi kita nggak mau adopsi karena kita takut resikonya seperti apa gitu. Padahal resiko-resiko ini bisa kita mitigate sebenarnya, bisa kita mitigasi jadi sepakat sih, Pak, dengan Bapak. Ya Pak, andai pun kita sebagai mahasiswa cari yang aplikasi gratisan Pak ya, kita malah dianggap ini Pak melegalkan yang namanya ini bajakan Pak, kan bajakan gitu loh. Kita mau pengen mengupgrade pengen menggunakan kesadaran digital, tapi kan karena mahalnya aplikasi untuk upgrade itulah kita nyarinya gratisan Pak. Tapi kita dibilang melegalkan bajakan kan agak problematis di situnya Pak gitu loh. Betul. Ya mungkin sekarang yang paling mudah itu sebenarnya ini kalau dari segi upskillingnya ya, Pak, bukan dari pembelajaran tiap harinya ya. Dari segi upskillingnya sebenarnya ada beberapa platform yang bisa kita gunakan gitu. Misalnya saya rasa udah banyak lah YouTube yang bisa. Kemudian kalau lebih spesifik mungkin di beberapa platform pembelajaran di Indonesia sekarang udah banyak yang pakai dari Salesforce. Kita ada tadi misalnya yang saya share Trailhead, itu kalau di download itu bisa dipakai buat belajar juga. Jadi macam-macam sih Pak caranya. Cuman saya sepakat apa yang dipelajari tadi ketika diimplementasikan alatnya apa. Nah itu kita perlu itu PR lain itu itu yang perlu kita ini kan. Tapi terima kasih Pak udah menyampaikan itu juga. Saya sepakat. Begitu Pak Made Wipra. Sudah. Ya, terima kasih. Pertanyaannya tadi sudah dijawab. Kita masih ada waktu. Pertanyaan lagi dari Ibu Helen Fetriani. Silakan Ibu Helen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Danda sama Pak Janitra. Pak, sebenarnya saya lebih banyak berhubungan dengan pelaku usaha ya. Kemudian itu kita misalnya itu membantu mereka mengumpulkan beberapa data. Nah itu kan kadang kita share nih referral kita untuk mereka ngisi data-data. Nah dengan AI ini apakah bisa lebih mempersimpel sistem saya? Yang kedua saya pun misalnya nih ada rekrut ya beberapa tim. Nah itu pun saya share referral saya. Terkadang kan kalau orang berbayar dengan iklan, dia mungkin bisa rekrut sampai 1.000, 2.000 yang masuk ke referral yang kita share. Nah, apakah dengan AI bisa terbantu juga seperti itu? Gitu. Yang kedua, sebenarnya saya suka bikin web sendiri, cuman masih
yang gratis ya, bikin blog seperti itu, terus nulis di Kompasiana. Nah, secara tulisan sih saya memang belum pakai AI ya, saya jaga yang otentik juga sih. Mungkin nextnya iya. Nah, maksud saya untuk yang web itu pernah saya ikut kelas coding, cuman sepertinya saya belum bisa mengikuti step-stepnya, makanya ketemu di AI ini mungkin untuk sistem bikin kayak saya bikin animasi 38 provinsi untuk materi pelajaran anak-anak seperti itu. Dengan AI, apakah lebih gampang juga seperti itu? Saya rasa itu aja, Pak. Terima kasih ya, Pak Janitra. Maaf Bu, saya ke-mute tadi. Terima kasih Bu Helen. Yang pertama, untuk pekerjaan referral seperti itu apakah bisa berguna AI-nya? Mungkin tidak secara langsung ya Bu, karena ini lagi-lagi kalau kita berbicara kegunaan AI-nya, betul-betul tergantung yang pertama. Kalau kita mau bilang work stream-nya seperti apa gitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk pekerjaannya itu seperti apa. Kemudian kedua, tools AI yang kita pakai itu apa untuk workstream pekerjaan-pekerjaan tersebut. Dan kadang-kadang tidak semua itu juga bisa lebih cepat atau mungkin lebih tepat menggunakan AI itu. Jadi misalnya gitu, misalnya kita sekarang menggunakan chatbot untuk menulis misalnya email gitu. Kalau kita asal menggunakannya panjang gitu untuk berbagai untuk orang dengan jumlah yang banyak, dan kita hanya copy paste itu kadang-kadang juga ada resiko Bu, karena AI itu kan juga kita kadang-kadang masih bias juga ya Bu. Dia kadang-kadang juga dia tidak sespesifik atau tidak sesuai yang kita harapkan gitu. Jadi masih banyak pekerjaan-pekerjaan orang atau kita sebagai penggunanya yang harus kita cek juga hasilnya, apakah hasilnya betul atau enggak gitu. Nah, tapi kaitannya untuk dengan referral tadi, saya belum bisa membayangkan sih Bu spesifiknya seperti apa dan prosesnya seperti apa. Tapi prosesnya seperti apa itu Bu kalau referral itu biasanya? Misalnya seperti ini, saya mau rekrut tim untuk menjadi tim di saya sih. Memang itu ada rekrut, dan setelah mereka klik referral saya, mereka akan isi data. Isi data itu ketika orang share referral itu dengan iklan berbayar, nah itu bisa dia ngambil misalnya sampai 1.000 orang, 2.000 orang untuk masuk ke referral saya. Ke referral orang yang share berbayar tadi ya. Nah, maksud saya, adakah korelasi antara AI dengan referral yang kita kirim dengan case untuk rekrut orang sebanyak sampai 1.000, 2.000 seperti itu, Pak? Saya sendiri belum pernah menggunakan itu sih Bu, dan saya rasa perusahaan saya sendiri juga nggak menyediakan service AI yang seperti itu. Jadi kalau kita memang bisa digunakan untuk bisnis, tapi mostly digunakan untuk misalnya menulis email secara lebih cepat, gitu. Atau misalnya menulis, misalnya membantu menyortir informasi, mungkin lebih kayak gitu sih Bu. Tapi kalau untuk referral itu saya belum tahu Bu. Tapi mungkin satu hal yang bisa saya share sebenarnya, penggunaan AI ini kan macam-macam ya Bu. Jadi ada AI yang mungkin yang sekarang Ibu bisa pakai itu di internet, itu namanya consumer AI, gitu. Itu AI yang digunakan untuk konsumen langsung gitu. Itu dia consumer AI ini dia biasanya bisa dipakai semua orang, lebih aksesibel, tapi kemudian ada kebijakan data yang lebih lengang juga Bu. Jadi misalnya datanya itu disimpan terus oleh OpenAI, digunakan untuk melatih AI-nya gitu. Nah itu kalau masuk ke kalau ada data-data yang sifatnya data pribadi, data yang berbahaya, data yang mungkin bukan berbahaya ya, tapi data yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi seseorang, ya itu juga akan ikut tersimpan juga Bu sebenarnya di dalam situ. Gitu. Jadi
dalam menggunakan AI kita juga perlu berhati-hati dan melihat juga sebenarnya kalaupun ada nih kan sekarang tools saya banyak banget nih Bu. Saya rasa satu hal yang perlu kita perhatikan juga sebenarnya AI ini memproses informasinya seperti apa sih di belakang gitu. Itu biasanya kalau apa namanya softwarenya atau aplikasinya benar itu Bu biasanya akan ada kita biasa sebutnya terms and conditions lah ya Bu ya. Kalau kita mau pakai aplikasi kan biasanya kita baca dulu yang panjang tuh, kemudian kita apa namanya accept gitu ya. Nah itu di situ biasanya ketahuan tuh di situ Bu. Mereka menyimpan informasinya atau enggak, informasi apa aja yang dibawa, yang disimpan gitu. Nah itu consumer AI seperti itu bisa digunakan untuk misalnya kan itu sifatnya open source ya Bu. Jadi dia bisa digunakan kayak sorry di embed gitu atau disatukan dalam sebuah program gitu atau sebuah produk, kemudian dia bisa membantu untuk misalnya otomatisasi mengecat seseorang atau misalnya otomatisasi membuat konten atau apa. Tapi perlu dilihat juga bahwa data yang digunakan untuk memproses informasi ini tadi mungkin juga akan disimpan terus-menerus di dalam apa namanya sistem AI itu tadi gitu. Jadi itu ada resiko-resikonya di situ juga Bu. Gitu. Tapi ada juga AI yang biasanya memang dijualnya itu untuk perusahaan atau untuk organisasi. Kayak misalnya AI-nya Salesforce ini mungkin Ibu atau mungkin beberapa orang juga mungkin belum pernah tahu langsung gitu namanya Einstein. Itu dia biasanya diintegrasikan dalam satu produk itu dan dia data yang diambil itu hanya data-data yang masuk ke dalam sistemnya Salesforce. Dan data-data itu biasanya data-data itu memang tidak disimpan. Satu, data-data itu tidak disimpan oleh penyedia jasa layanan AI-nya. Gitu. Dan kedua, jadi kalau di Salesforce itu kan kita bisa memilih Bu, pakai jadi bayangkan Ibu punya apa namanya satu data pelanggan gitu, terus Ibu di situ ada botnya, ada chatbotnya untuk membantu membuat email gitu. Nah, prosesnya sama Bu, kayak misalnya di ChatGPT pakai prompt itu ditulis gitu, saya ingin mengirimkan email ke Pak ini. Nah, ketika dia memproses, itu kan dia akan mengambil informasi yang ada di dalam data pelanggannya tadi Bu, namanya siapa, apa namanya emailnya siapa, emailnya apa dan lain-lain. Nah, dia dikirim ke satu penyedia chatbot tadi, bisa lewat OpenAI, bisa lewat Google kan sekarang ada Gemini ya Bu. Kemudian bisa lewat apa namanya mungkin yang paling populer dua itulah ya Bu ya sekarang. Nah, ketika dia masuk ke situ, Salesforce itu punya kerjasama dengan OpenAI, dengan ChatGPT, atau dengan Google untuk tidak menyimpan datanya. Jadi ketika masuk ke dalam situ ya kita udah kerjasama. Jadi ketika data masuk itu datanya yang tadi misalnya nih, di situ ada namanya Pak, misalnya namanya Pak Dharma, emailnya ini, rumahnya di sini. Itu data itu ketika masuk ke dalam mesinnya Google, itu cuma bentuknya angka aja gitu. Jadi udah nggak ada namanya di situ. Baru dia keluar lagi ke pelanggan dipakai untuk ketika dia dikembalikan tadi misalnya bikinkan email untuk orang ini gitu. Emailnya keluar ke pelanggan tuh baru dimasukkan lagi namanya siapa ini. Jadi ada proses kayak gitunya Bu biasanya kalau untuk AI yang enterprise gitu ya. Jadi kalau saya boleh share untuk keperluan bisnis Bu, sebenarnya kita juga perlu memperhatikan hal-hal itu juga Bu dalam penggunaan AI supaya lebih aman juga ya gitu. Kemudian tadi yang kedua tadi Ibu menulis di juga ya Bu ya, belum pakai AI. Untuk AI bikin sistem ini Bu, bikin animasi untuk 38 provinsi ya Bu. Ini animasinya bentuknya apa ya Bu? Mungkin kita lebih mengenalkan sekarang kan mungkin ke anak-anak SD atau ya. Jadi kita mengenalkan mengedukasi Indonesia itu ini
Tapi kan biasanya itu kan kalau pakai AI mungkin lebih sangat seru kali ya ngelihatnya gitu. Jadi dari provinsi, dari sukunya, dari lebih detail sih. Karena di pelajaran itu sebenarnya kan ada textbooknya kan. Nah, jadi kita lebih menampilkan secara digitalnya gitu. Ya, yang bisa saya bayangkan Bu, penggunaan AI untuk hal seperti ini mungkin pertama bisa dalam hal menciptakan skripnya. Itu skripnya bisa menggunakan AI itu Bu. Tapi lagi-lagi tadi promptnya atau perintahnya harus jelas tuh Bu. Misalnya menggunakan AI, misalnya saya ingin membuat skrip untuk apa namanya sebuah video sepanjang ini dengan misalnya sepanjang misalnya 2 menit gitu yang membahas mengenai apa misalnya unsur-unsur spesifik untuk apa namanya edukasi mengenai budaya dari 38 provinsi di Indonesia misalnya gitu. Nah itu nanti dia bisa membuatkan skripnya misalnya. Itu satu menurut saya. Terus selain itu juga videonya juga saya rasa sekarang sudah banyak Bu aplikasi yang bisa membuat video-video AI maupun gambar-gambar Bu, foto-foto gitu yang bisa digunakan untuk bagian dari videonya. Jadi entah videonya sudah dibuatkan AI atau elemen-elemen videonya seperti misalnya foto-fotonya, gambar-gambarnya itu bisa jadi dibuatkan oleh AI sendiri gitu. Kalau untuk yang jadi satu dengan narasinya juga, saya jujur nggak tahu tuh Bu, saya belum pernah coba. Tapi paling nggak yang saya bisa bayangkan tadi Bu, makanya saya tadi awalnya share-nya yang paling utama tuh dari work stream-nya dulu. Jadi kayak misalnya untuk mengerjakan satu task gitu ya, satu pekerjaan. Ada apa aja sih elemen yang harus itu? Harus membuat konten, harus membuat skripnya, harus membuat videonya, atau harus membuat gambarnya. Hal-hal ini itu bisa dibantu dengan AI, nah jadi lebih cepat juga. Walaupun mungkin harus kita lakukan satu-satu dari AI yang berbeda-beda ya. Belum tentu satu AI bisa misalnya membuat video juga, ada yang bisa membuat teks aja, bisa membuat video aja. Tapi itu satu cara kreatif Bu yang mungkin bisa dicoba. Terima Itu kasih sih Bu banyak ya Pak paling. Jani keterangannya. Siap, terima kasih Bu. Oke, baik, terima kasih Bu ya. Pak, dadah ya. Kita masih ada waktu singkat. Satu pertanyaan terakhir ya. Silakan untuk Bapak Adam Muhammad Azuri bisa menyampaikan pertanyaan. Ya, terima kasih Mas. Mohon maaf Mas, sebetulnya pertanyaannya lebih ke general, soalnya kan saya perhatiin di jadwalnya ini agak berubah-berubah nih, jadwal kuliahnya ini. Untuk yang opening ceremony itu jam 3 Minggu Sabtu kemarin, untuk hari ini jam 7 ya, jam 7. Untuk pertemuan berikutnya 19.30 ada nggak sih sebetulnya yang jadwal tetap begitu? Iya, setiap kelas untuk masuk di kecerdasan ini akan dimulai di 19.00 di hari Jumat ya. Pengecualian untuk yang opening kemarin memang diselenggarakan di sore hari. Tadi barusan saya request Mas, untuk minggu depan pertemuannya mulai 19.30 Mas. Sementara nggak ada notifikasi nih, jadi nanti takutnya kelewat atau gimana gitu. Kelas akan dilaksanakan 19.00 ya, itu akan kami update lagi. Kemudian untuk pertanyaan untuk narasumber, apakah ada Mas Adam? Oh, kalau untuk narasumber saya cuma mau nambahin aja tadi yang disampaikan, kan ada yang bahas tentang kesulitan untuk platform digital seperti ya Microsoft Word. Kan Microsoft Word kita tahu sendiri ada alternatif, selalu ada alternatif untuk software berbayar kayak Microsoft Word, ada Google Docs dan Microsoft Online yang gratis, atau Canva sekarang untuk penggantinya Photoshop. Memang beberapa ada yang menggunakan watermark dan membutuhkan subskripsi berlangganan. Cuma itu bisa menjadi alternatif dengan harga yang jauh lebih murah dibanding seperti Adobe. Itu tambahan aja, bukan pertanyaan. Mohon maaf, terima kasih. Ya, sepakat Mas itu kalau untuk hal itu.
Baik, kira-kira seperti itu ya. Jadi penutup di kelas ini. Terima kasih teman-teman sobat cerdik dan smart people sekalian. Mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu. Kita sudah memasuki hampir 20-30 menit. Jadi kami belum bisa menjawab semua pertanyaan yang akan diajukan oleh sobat cerdik. Tapi tidak masalah karena nanti kita masih ada kelas-kelas selanjutnya. Baik, terima kasih juga saya sampaikan kepada Mas Mitra atau Mas J yang sudah memaparkan materinya hari ini. Yang pasti sobat cerdik smart people pada malam hari ini bisa memberikan pemahaman ya untuk jadi awalan di kelas-kelas berikutnya. Oke, selain itu saya juga akan menyampaikan beberapa hal karena di sini juga banyak pertanyaan ataupun kendala ya. Yang pertama soal absensi, saya ulangi lagi. Untuk absensi bisa dilakukan di website masing-masing dengan login terlebih dahulu di akun yang sudah didaftar. Kemudian, apabila ada kendala soal teknis absensi, bisa mengisi di link yang sudah kami share di kolom chat. Nah, kemudian untuk teman-teman yang belum masuk grup Telegram, juga akan kami share nantinya grup Telegram untuk informasi yang akan kami sampaikan di situ. Kemudian tadi ada juga soal jadwalnya, kita akan belajar setiap hari Jumat ya teman-teman pukul 19.00. Kiranya begitu, akhirnya sampailah kita di ujung acara, di ujung kelas ini. Saya mewakili teman-teman mata kuliah kecerdasan digital dasar. Mohon maaf apabila ada kekurangan baik dari penyampaian, tutur kata, dan sebagainya. Selamat malam, sampai jumpa di kelas berikutnya. Terima kasih. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Mas Jati, itu linknya dong Mas. Selamat malam. Ketemu lagi. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Dapat kawan baru nak.